yang keempat ada namanya handling objection. Jadi di dalam menjalankan ini, Anda pasti akan ketemu masalah-masalah, ya kan? Nah, yang sering masalah itu adalah saya rangkumin, ternyata di dalam jalanin network marketing sejak pertama kali MW, ya, network marketing masuk Indonesia 32 tahun yang lalu sampai hari ini tidak lebih dari 30 pertanyaan. Jadi kalau semua Bapak Ibu semua kalau bisa jawab 30 pertanyaan itu dengan baik dan benar, ya pasti sukses dong, betul ya? Nah, sekilas saja, pertanyaan apa sih yang paling sering kalau di dalam, misalnya kalau kita menjalankan network marketing, contohnya nih, Bu siapa? Bu Ona. Nah, misalnya Bu Ona. Bu Ona, ini apa nih? Ini MLM ya? Kan begitu kan? Itu pertanyaan nomor satu nih. Kalau MLM saya paling benci, saya paling gak suka sama MLM. Nah, gitu ya. Kalau MLM jangan tawarin saya lah, saya paling gak suka gitu. Nah, itu pertanyaan nomor satu. Kita harus bisa jawab loh. Karena kemana-mana pasti orang pasti pertanyaan nomor satu itu, betul gak? Dari 32 tahun lalu siapa yang suka? Betul gak? Nggak ada yang suka. Nah, tapi kita harus bisa jawab. Yang kedua apa? Bu Ona, mahal. Nah, ya kan sama kan? Anda kalau usah bilang mahal, di mana-mana juga bilangnya mahal, ya kan? Apalagi timnya Pak Yosep ada Bu Herti Sitorus, ya kan? Sidi Kalau 6 jam dari kota Medan. Itu 6 jam loh dari kota Medan. Kalau kita aja bilang mahal, dia kan 6 jam lagi dari kota. Dia juga pasti bilang mahal, ya kan? Jadi semua di dunia ini semuanya pasti bilang mahal. Nah, terus bagaimana Anda menjawab dengan baik? Yang ketiga, nah, contoh di sini Pak Adi, saya kan nggak punya teman, ya kan? Itu pertanyaan nomor 3 tuh, ya kan? Jadi orang masih bilang saya nggak punya teman nih. Yang keempat, Bu Ona, saya nggak bisa ngomong seperti kamu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, Bu, saya nggak punya modal, ya nggak Bu? Saya kan ketemu gitu kan? Saya nggak punya modal. Yang udah punya modal, Bu Ona, saya nggak punya waktu. Nah, kan itu lagi pertanyaannya. Nanti yang ketujuh apa? Saya mau pikir-pikir dulu. Yang ke-8, saya mau tanya istri, tanya suami, ya kan? Tanya nenek saya, ya kan? Tanya kucing saya, kan itu kan? Jadi intinya adalah itu pertanyaan-pertanyaan itu udah dari dulu cuma 30 pertanyaan, teman-teman. Ya, jadi dari dulu tuh pertanyaan adalah seperti itu aja, teman-teman. Ya, jadi 30 pertanyaan. Nah, itu adalah yang keempat. Nah, nanti saya akan ajarkan, mungkin yang keempat masih bisa ya. Nanti kan saya ajarkan supaya Anda tahu cara menjawab handling objection dengan baik dan benar, ya kan? Cuma 30 pertanyaan loh. Masa kita nggak bisa jawab? Oke? Nah, yang kelima adalah kalau Anda mau sukses adalah hadiri, attend setiap pertemuan. Jadi biasanya kalau kita misalnya di AFC, kita ada table talk lah, kita ada NDO lah, kita ada leaders meeting misalnya gitu ya. Kita ada LOP seperti kemarin ya. Jadi itu semua pertemuan-pertemuan kita harus hadiri. Karena di bisnis ini satu, kita nggak ada bos. Bosnya adalah diri kita sendiri, itu masalahnya. Dan kita ini sudah biasa, setiap manusia adalah malas, ya kan? Jadi kalau kita di dalam bisnis ini, pasti kita akan semua apa? Akan menghadapi penolakan. Jadi kalau kita tolak lama-lama apa? Kita lemes. Nah, istilahnya apa? Kalau kita datang pertemuan, kita seperti cas baterai lagi gitu loh. Handphone kita kan perlu dicas kan? Nah, jadi kalau dicas full nih Pak baterainya gitu loh. Wah, keluar dari sini mantap nih 100%. Begitu mulai presentasi, ditolak. Wah, peng. Nah, akhirnya apa? Wah, kayaknya saya nggak cocok gitu kan? Nah, jadi gitu loh. Kan? Nah, jadi begitu kita hadapin penolakan, itu kemudian kita punya baterai di handphone itu lowbat, kan gitu kan? Makin turun tuh. Nah, jadi kalau seminggu kita keluar, kita udah mulai lowbat. Nah, tapi kalau kita datang ke acara pertemuan, ya kan teman-teman semua, nah kan kita mendengar, ternyata Bu Ona kemarin habis closing, wah caranya begini-gini. Nah kan kita semangat lagi, ya Bu Ona bilang, wih minggu kemarin saya closing, saya dapat komisi 20 juta. Wih, kita kan tertantang, seperti itu loh. Seperti Bu Herti Sitorus, ya kan? Saya kenal dengan Pak Yosep. Pak Yosep kenalin saya waktu saya Desember tahun 2021. Sampai sekarang Agustus ya, berarti baru 1 tahun 9 bulan. Untuk pertama kali saya lihat aja, aduh, model gini apakah bisa berhasil nggak gitu ya? Tapi setelah 1 tahun 9 bulan, coba bonus dia bulan kemarin 500 juta lebih, ya kan? Hanya melalui multi level marketing loh. Perkalian itu akan terjadi. Dia nggak lihat walaupun Anda tamatan SMP, kan ya? Nah, itu yang kelima. Jadi Anda harus hadiri di pertemuan supaya cas baterai. Iya, kiri dan kanan kalau udah jalan teman-teman, luar biasa loh. Di bisnis kita tuh cuma 2 sisi, kiri dan kanan. Ya, contohnya dari Bu Ona sebelah kiri tadi ya, punya grup di sebelah kiri ini ya, misalnya kita ada 100 orang. Sebelah kanan misalnya ya dari timnya Pak Hadi, sebelah kanan ada 100 orang juga. Coba dari 100 orang Pak, setiap hari Pak ada pembelian 1 paket aja. Pembelian 1 paket terserah, benar nggak? Apakah karena kita sakit, apakah karena keluarga kita sakit, apakah kemudian kita referensi teman-teman kita, cuma 1 paket
paket aja. Satu paket di kiri, satu paket di kanan, kita dapat berapa? Kalau kita seorang diamond, 300.000 loh sehari. Kali 30 hari, 10 juta loh teman-teman. Hanya itu aja loh, sehari satu-satu aja loh. 10 juta. Nah, kalau udah begini gimana caranya? Ya tingkat-tingkatin dong, sehari 2, 20 juta sebulan. Kalau bisa 5 dong. 50 juta sebulan. Target kita berapa? 10 di kiri, 10 di kanan setiap hari. 3 juta. Ya kan? Karena 10 kan kali 300.000, 3 juta. Kali 30 hari 100 juta. Itu loh teman-teman. Jadi di bisnis kita ini nyari 100 juta tuh nggak susah. Hanya punya 2 grup aja, kiri dan kanan. Selesai. Yang penting Anda bagaimana mempertahankan sehari 10. Karena begitu orang yang join diamond udah beli 6 paket loh teman-teman. Nah, ada 2 di sebelah kiri saya yang orang beli 2 diamond aja udah 12 paket loh Pak. Nggak banyak loh Pak. Makanya sebenarnya paket ini nggak banyak gitu loh. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah follow up dan closing ya. Jadi harus ingat juga, harus di follow up ya. Kalau misalnya orang yang belum bisa langsung bergabung, nah itu nggak boleh lama-lama juga ya. Nah, istilahnya apa? Paling lama itu 2 kali 24 jam. Paling lama 2 kali 24 jam ditanyakan. Nah, gimana pasien? Kemarin sudah dijelaskan. Siap bergabung bersama kita? Nah, jangan bertanya begini. Oke, pasien, gimana? Mau bergabung nggak Pak? Iya atau tidak? Nah, kalau Anda tanya, gimana pasien mau bergabung atau tidak? Jawabnya apa? Tidak. Karena orang paling suka mengulang kata-kata belakang. Iya, ya. Iya, mau bergabung ya atau tidak? Tidak. Ah, gitu ya kan. Jadi kalau pertanyaan gimana paling enak? Pasien mau bergabung ruby atau diamond? Ah, gitu loh. Iya, ruby atau diamond Pak? Nah, gitu. Kalau dia ingin mengulang kata belakang, diamond. Tunggu dulu. Ketinggian nih. Kalau yang sebelum diamond apa? Safir. Lumayan ya kita dapat safir. Gitu loh. Teman-teman ya. Nah, saya yang follow ini bagus. Saya ada satu member itu Pak Ali Said. Itu dia Lampung. Oh, bagus dia. Dia kalau cara closingin orang ya, kata-katanya bagus. Misalnya contoh habis acara LOP, kan dia kumpulin tim tuh kemarin yang di meja, bisa bikin lingkaran gitu ya. Bisa teman dia ada 10 orang, 20 orang. Oh, dia kata-kata closingnya bagus dia. Jadi bilang, oke, untuk Bapak Ibu semua, ya kan? Nah, masih ada pertanyaan nggak? Ya, untuk Anda bergabung bersama kita. Nah, berarti apa? Masih ada pertanyaan nggak yang mau ditanyakan, ya kan? Nah, untuk bergabung bersama kita. Jadi kalau artinya kalau kamu tidak punya pertanyaan, berarti udah siap bergabung dong. Ya kan? Ini kata-katanya bagus loh. Kadang-kadang memang simple ya kan, tapi itu kan sangat mengartikan ya kan. Nah, untuk Anda bisa bergabung bersama kita, untuk Anda bisa bergabung bersama kita, masih ada pertanyaan lagi ya? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita Anda siap dong bergabung dengan saya, gitu. Ini kan kata-kata gini, jangan ditanya gitu. Nah, gimana Bapak Ibu, oke, mau atau tidak? Tidak, ya kan? Nah, tadi saya udah siapin ya. Nah, pada saat kita follow up nih teman-teman, nah ini semuanya ya, kita harus penampilannya rapi juga ya. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya kita sering lihat yang teman-teman kita ya dari perusahaan-perusahaan asuransi, mereka rapi loh, benar kan? Ya. Nah kadang-kadang teman kita tuh kan nggak pernah tahu Pak, calon prospek kita, dia nggak pernah tahu kalau kita turun dari angkot ya, kita turun dari misalnya naik apa Gojek gitu ya, naik motor gitu, dia nggak pernah tahu. Yang pentingnya pada saat untuk kita itu ketemu kan penampilannya rapi, ya, seperti itu. Nah, dan kemudian nomor 1 jangan lupa lagi lengkapi alat perang kita, alat bantu kita. Nah seringkali saya juga melihat juga kenapa kita gagal. 1, kita ketemu orang nggak pakai apa-apa. Itu siapa yang mau diyakinin? Kadang-kadang misalnya gitu contohnya, saya mau pergi presentasi ke Buona. Oke, buku merah ada nggak? Brosur ada nggak? Gitu ya. Nah testimoni udah ada belum? Misalnya gitu ya. Kita udah tahu belum? Misalnya kita udah save di WA kita belum? BP POM-nya ya. Nah halalnya kan itu kan bakal sering ditanya-tanya. Jangan nanti segini loh. Setiap kali kalau misalnya presentasi ke Buona, nanti Buona tanya, oke Pak Budi, udah ada BP POM nggak? Tunggu dulu, saya tanya dulu. Nah, tanya dulu, Bu Esther, ada BP POM nggak? Kirim ke dia. Oh ternyata Bu Esther lagi sibuk. 30 menit kemudian baru jawab. Nah, dapat. Setelah udah dapat, begitu kita ngobrol-ngobrol lagi, ditanya lagi. Ini ada apa? Ada halal nggak nih? Belum halal ya? Belum tanya lagi. Oke, tanya lagi. Ya, Bu Esther, ada halal nggak gitu? 3 kali kita tanya langsung gitu loh. Oke, Buona pulang dulu ya, nanti saya pikir-pikir dulu. Kan gitu kan? Biasanya karena kita belum siap, gitu loh. Kesalahan kita kan satu adalah kita belum siap. Tapi kalau semua ditanya kita bisa jawab. Yang ditanya kita punya, ya selalu ada.
kan calon prospek kita juga nggak ada keraguan, benar nggak? Jadi sebenarnya member kita belum bergabung sama kita. Satu, sebenarnya mereka masih ragu sama kita. Udah itu aja jawabannya. Kalau mereka belum bergabung sama kita karena mereka ragu sama kita, apakah bergabung dengan kita mereka bisa berhasil nggak? Itu Pak pertanyaannya, jawabannya. Nah makanya saya balik contohnya hari ini. Ya tiba-tiba pasien hari ini, oke, belum bergabung. Nah tapi dibalikin, ternyata Pak hari ini Pak Jokowi Pak nawarin Pak, saya punya bisnis Pak 21,6 juta. Kalau pasien ikutin cara begini setiap bulan dapat 10 juta Pak. Bapak mau jadi? Mau, kenapa? Karena yang nawarin Pak Jokowi. Gitu kan? Pak Jokowi kan nggak mau dibohong gitu loh, ya kan? Nggak ada uang, kita bisa cari loh Pak kemana-mana loh. Tahu-taunya punya 21.600.000. Begitu Pak. Jadi sebenarnya adalah uang, saya harus bilang nomor 2. Yang penting orang ini yakin nggak? Kalau orang ini yakin, uang keluar Pak. Kalau orang ini nggak yakin, uang nggak keluar. Lo mau ngomong gimana panjang lebar pun nggak keluar. Kalau kita bicara 3,6 juta, bicara bisnis ya. Hari ini orang yang punya motor kan pasti mampu bergabung Pak. Apalagi punya mobil, apalagi sudah punya rumah Pak, apalagi punya ruko, punya usaha, kan pasti mampu Pak. Nah, cuma sekarang kalau dia nggak mau, berarti sebenarnya apa? Dia ragu sama kita. Udah gitu aja jawabannya. Ya. Di sini tadi saya udah bahas ya. Nah, ya. Jadi penolakan kita cuma kalau di network marketing cuma ini aja ya. Jadi kalau kita mau jadi seorang networker, ya, jadi gambaran kita adalah hanya penolakan ya. Jadi teman-teman, nah kita harus melewati proses yang dilalui setiap harinya, yaitu prospek, presentasi, follow up, closing, bina tim ya, jaringan kita dan duplikasi. Nah, ya sehingga kita bisa berhasil di bidang ini. Nah, oke, tadi cara follow tadi kan saya sebut 30 pertanyaan ya. Nah, 30 pertanyaan yang sering dijawabkan adalah tadi, coba next slide. Nah, saya ini salah satu adalah hanging objection. Jadi ini ada next slide, ini adalah yang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya ya. Tadi ini ya. Yang pertama, ini kalau multi level marketing saya paling benci, saya paling gak suka multi level marketing ya. Kan gitu. Ya mahal lah, saya gak punya teman lah ya kan gitu ya. Nah, saya gak punya modal, saya gak punya waktu. Udah punya modal, dia bilang gak punya waktu. Kan gitu kan. Nah, ya ini pertanyaan-pertanyaan ada ini. Nah, oke, cara jawabnya. Nah, cara jawabnya ya. Setiap pertanyaan ini cuma ada 2 cara jawabnya. Semua pertanyaan ini cuma ada 2 cara jawabnya. Yang pertama apa? Jadi teman. Dan kedua, jadi konsultan. Oke, ingat kan? Jadi teman. Dan kedua, jadi konsultan. Contoh tadi, saya ke pasien. Pasien, begitu saya udah jelasin, pasien langsung bilang, ini apa Pak Budi? Multi level marketing ini? Saya paling benci, saya paling gak suka multi level marketing. Ya kan gitu kan? Nah, cara jawabnya gimana? Jadi teman. Begitu saya jadi teman, saya langsung bilang, sama pasien, saya juga paling benci, saya juga paling gak suka multi level marketing. Nah, cocok kan? Ini kan? Karena pasien gak suka, saya juga gak suka. Makanya saya tanya Bapak Ibu, ada yang suka gak di sini? Gak ada kan? Siapa yang suka multi level marketing? Gak ada. Kenapa? Dulu kita masih ingat gak? Dari sekolah, kita kuliah, lulus, ada gak pernah punya cita-cita? Setelah lulus saya mau jadi seorang pemain multi level marketing. Gak ada kan? Iya, mau jadi seorang dokter, pilot, ya kan? Insinyur dan bla 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 ya. Jadi artinya apa? Nggak ada orang yang punya cita-cita mau jadi pemain multi level marketing. Nah, jadi kalau misalnya pasien bilang dia nggak suka dan dia paling benci multi level marketing, sama. Kita menyamakan. Sama pasien, saya juga paling benci dan saya juga paling nggak suka multi level marketing. Cocok ya? Tapi kalau Anda membantah, kesannya nggak enak. Contohnya, pasien bilang, saya kan paling benci, saya nggak suka multi level. Nggak bisa pasien, ya kan? Sekarang multi level marketing lagi tren loh. Pasien pernah dengar nggak ya di wawancara Mata Naswa penghasilan nomor 1 pemain multi level marketing yang gitu? Anda ngajak orang berantem, orang lagi nggak suka gitu ya? Anda bilang ini paling bagus gitu loh. Berarti kan Anda menantang orang. Iya ya, gitu loh. Jadi pada saat orang nggak suka, kita selalu jadi teman, menyamakan. Sama pasien, saya juga paling benci, saya juga paling nggak suka. Nah, tetapi kan yang kedua apa? Jadi konsultan, sudah kasih solusi. Tetapi pasien, setelah saya pelajari, ya kan saya juga melihat pasien. Sekarang banyak pengusaha-pengusaha, banyak konglomerat sekarang mulai Pak memasarkan produk mereka Pak melalui multi level marketing. Ya, kan multi level marketing cuma satu cara pemasaran produk dan pembayaran komisi kepada agennya, kan? Ya, contohnya Pak, perusahaan konglomerat Onimax. Nah, dia bikin satu divisi multi level marketing memasarkan produk mereka namanya Multicare. Ada lagi Sido muncul bikin lagi divisi multi level marketing. Nah, ya kan? Kenapa? Karena sekarang dunia sudah berubah Pak. Kalau kita tidak berubah, kita juga akan tersisihkan. Nah, kan enak nih jawabannya, gitu loh. Iya gitu loh,
Kalau pasiennya sudah mulai menerima, nah kita lanjut lagi gitu loh ngobrol. Tapi kalau pasien masih belum menerima, stop. Ya, kita tidak perlu argumen, kita tidak perlu butuh menjadi musuh. Nah, lebih bagus stop. Nah, kenapa? Karena orang setelah itu apa? Mulai, ya kan pulang ke rumah kan cari apa? Cari Mak Google. Ya kan gampang sekali sekarang. Mak Google mulai pelajari model pemokrit. Iya ya, ternyata bagus juga. Nah, dia akan kontak kita lagi. Oke, Pak Budi, yuk kita ngobrol lanjut lagi. Bisa. Tapi kalau pada saat untuk kita jadi berantem, nggak mungkin dong Pak, saya mau kontak saya lagi. Mendingan dia telepon, kemudian tiba-tiba telepon Camelia, udah dia telepon orang lain, dia bisa join sama orang lain, gitu loh. Ya, tapi kalau kita nyaman dan kita nggak berantem masih sebagai teman, dia bisa kontak kita lagi, masih bisa lanjut pembicaraan ini. Ya, namanya simple. Bisa? Nah, oke. Karena saya bilang dunia sudah berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan tersisihkan. Nah, hari ini coba saya kasih contoh. Di Ambon masih banyak nggak ruko-ruko yang jual baby shop? Baby shop itu adalah baju-baju bayi, peralatan bayi, masih ada? Nah, saya pernah tanya, ya. Saya pernah tanya kepada yang kaum muda, ya, yang mereka yang belum di usia 30 tahun, ya. Nah, mereka itu yang di bawah yang sebelum 30 tahun, nah mereka sudah mulai berkeluarga, sudah punya anak, ya. Nah, saya tanya istrinya mereka. Saya bilang, dari sejak kamu hamil sampai kamu melahirkan, ya, sampai kamu menyusui. Nah, kalau kamu beli baju baby shop, kamu beli susu, beli peralatan bayi semua dari mana? Semua jawabnya apa? Pencet. Ya kan semuanya bilang gini, ambil handphone, pencet, benar kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, nah, kalau kita tidak berubah, di kita masih sekarang hari ini kalau yang di toko-toko itu bisa apa? Kan toko-toko kadang-kadang banyak kan udah tua-tua ya. Nah, kalau mereka nggak mau berubah, kedepannya siapa yang beli? Karena yang muda kan udah nggak beli lagi. Nah, mungkin sekarang yang beli kita nih, ya kan? Aduh, keponakan gue kemana habis melahirkan, nggak enak nih kita beli baju. Kita yang beli. Ya setelah nanti berikutnya kan udah nggak ada lagi yang datang ke pet shop. Semuanya pencet. Gitu loh. Jadi maksudnya apa? Dunia sudah berubah. Suka nggak suka, kita memang harus mengikuti. Nangkap? Termasuk AFC. Kenapa AFC dibikin network marketing? Indonesia negara ke-8. Kan 7 negara yang lain semua dijual retail, Pak. Anda bisa beli di Watson, di Guardian, ya. Kalau misalnya Anda pergi ke Singapura, itu dijual semua. AFC total produknya ada 10.000 item lebih. Banyak sekali, 10.000 item lebih. Ini baru masuk ke Indonesia cuma baru belasan aja gitu ya. Nah, AFC ini produknya ada 10.000 item lebih. Nah, kalau perempuan, kalau lebih tahu ya, SK2, Shiseido, pabriknya dia. Pabriknya AFC loh. Ya kan? Nah, dulu waktu kita berkunjung ke pabriknya aja. Nah, kita begitu mau lewatin divisi kosmetik, kita nggak kasih kita ini lihat, karena banyak sekali merek-mereknya. Kenapa? Banyak perusahaan-perusahaan kosmetik kan nggak punya pabrik, betul kan? Jadi dia akan lempar ke pabriknya AFC yang bikin. Jadi kita masih banyak lagi merek-merek lain yang saya nggak sebutin gitu ya. Jadi artinya yang disebutin adalah SK2, Shiseido, itu kan merek-merek terkenal. Pabriknya AFC, teman-teman. Nah, dan masih banyak lagi gitu loh. Nah, jadi ini farmasi besar sekali kan gitu. Nah, jadi kalau mereka nggak berubah, mereka tersisihkan. Nah, sehingga mereka bilang apa? Jadi begitu Pak Ernest menawarkan, ya, bahwa cara pemasaran kita melalui network marketing, kita ditolak 1 tahun. Hah? Nah, ya kan Dewan Direksinya nih begitu dong. Ya, saya mau bikin network marketing. Network marketing, MLM, ya kan? Dewan Direksinya langsung tolak. Kenapa? Waduh, kalau Anda merusak nama baik saya, ya kan nama baik perusahaan. Karena perusahaannya udah go public, kan? Nah, kalau perusahaannya AFC sudah go public dan kamu merusak, itu nilai perusahaan triliunan. Nggak ada artinya loh, benar kan? Nah, jadi itu butuh 1 tahun loh untuk meyakinkan mereka loh bahwa kita cara pemasaran kita melalui network marketing. Kenapa? Ya salah satu yang tadi kata Pak Ernest kan, karena melalui network marketing semua orang bisa dapat uang di sini, benar kan? Anda semuanya kesannya di sini ada yang punya apotek nggak? Nggak ada. Oh, ibu punya apotek. Nah, sebenarnya secara langsung kan kita sama seperti kita punya apotek. Misalnya Bu Fili punya apotek, ya kan? Berarti kan kita mesti investasi berapa? Anda mesti punya ruko, betul kan? Semuanya. Nah, ini lebih kurang, kita ini adalah apotek online. Iya, kita nggak punya toko. Kemana-mana kita bawa Subarasi dan Usukusi bicara kesehatan. Betul nggak? Nah, kita dapat penghasilan. Nggak ada bedanya loh, Pak. Kita penghasilan kita puluhan juta, ratusan juta, miliaran loh. Apoteknya kadang-kadang juga nggak sebesar itu loh, Pak. Sama loh kita loh. Dan kita nggak punya fisik, nggak perlu sampai sebesar investasi seperti mereka gitu loh. Nah, jadi artinya apa? Ini bertransformasi, artinya apa? Dengan cara begini, dari network marketing, Pak Ernest bisa memberikan
peluang kepada banyak orang, Pak. Tapi kalau dia tetap melalui retail konvensional, berarti yang untung cuma tiga orang aja, Pak. Dari pabrik, benar nggak? Produksi, kemudian diimport, ya dong? Diimport sama Pak Ernest, H dan E Dermatek Indonesia, kan perusahaan untuk importnya itu adalah H dan E Dermatek Indonesia, ya kan? Helen dan Ernest, ya kan? Nah, jadi diimport, habis diimport, nah kemudian dia taruh di Guardian. Nah, kan 3 orang aja Pak yang untung, betul? Guardian jual selesai, Pak, kita nggak terima apa-apa. Nah, tapi karena sekarang dia rubah dari konsep network marketing, nah kan hari ini semua kita punya penghasilan, betul nggak? Saya punya penghasilan, kita semua punya penghasilan, luar biasa loh. Nangkap ya? Jadi network marketing adalah bertransformasi supaya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, ya kan? Kita semua nih, jadi seolah-olah kita bisa punya income, ya. Oke ya. Jadi yang pertama jadi teman, yang kedua jadi konsultan. Oke, saya kasih satu lagi jawaban. Paling banyak orang pasti bertanya lagi apa? Mahal, gitu. Kalau dibilang mahal, sama. Jadi kalau jawabnya adalah yang kedua, produknya mahal, sama, ya dong? Saya awalnya pada saat bergabung juga sama, berpikiran sama, adalah mahal, betul nggak? Jangan Anda bilang begitu dia bilang mahal, enggak, pasien murah, mahal, murah, ngajak orang berantem lagi, nah itu kan. Jadi kalau pesan mahal sama, kita selalu menyamakan. Iya pasien bener, saya awalnya bergabung juga, bener saya juga anggap ini mahal banget. Nah gitu ya, berarti sama posisinya. Pasien bilang mahal, saya juga mengakui bahwa itu mahal. Nah setelah itu jadi yang kedua, jadi konsultan kan. Tetapi pasien, nah gitu. Kalau mahal lawannya apa? Manfaat, ya. Kalau mahal lawannya manfaat. Nah jadi Anda harus cerita manfaat. Jadi seorang networker yang berhasil harus bisa bercerita. Nah, jadi begitu pasien bilang oke, mahal, nah Anda cerita, ya, setuju kan? Oke, pasien benar. Waktu awalnya saya bergabung, saya juga menilai ini mahal, tetapi pasien, ya kan? Nah, gitu. Nah, kemarin saya ada teman, nah saya cerita nih, ini ada Bu Sido saya yang ke-11, Ibu Novi. Nah, dulunya pernah ngajak saya, Pak, ke Bekasi, ya, untuk prospek seorang dokter. Nah, dokter ini usia 73 tahun, ya. Nah, dokter ini, tapi sekarang memang udah pensiunan lah ya. Nah, pernah mengalami stroke, ya. Jadi dokter ini pernah mengalami stroke, tinggal di Bekasi. Nah, ceritanya teman-teman ini pergi ke sana. Begitu dijelaskan ke dokter ini, nah dokter ini agama Muslim ya. Jadi karena dia mengalami stroke, jadi kalau dia mau sholat, dia harus duduk di kursi roda, ya, ditemenin sama istrinya gitu ya. Nah, jadi karena kemudian bicara mengenai Jepang, pro Jepang, ada paten manfaat. Apalagi kalau dokter ya sudah pernah bekerja sama Jepang, pasti dia tahu kualitasnya luar biasa. Nah, singkat ceritanya dokter ini beli diamond, Pak, ya, beli 12 kotak. Oke. Setelah beli 12 kotak, nah teman-teman ini kemudian mulai dong. Setelah 10 hari mulai telepon ke dokter, dok gimana kabarnya? Dokter bilang, sekarang saya bisa sujud. Jadi pertanyaan saya, 21 juta ini jadi mahal atau jadi murah? Iya, gitu teman-teman. Mahal dan murah, kalau orang tidak merasakan manfaatnya mahal. Pada saat orang merasakan manfaat seperti dokter tadi bisa sujud, nggak ada artinya lagi 21 juta, betul nggak? Karena hidup ini kita mati pun uang kita nggak bawa pergi, betul nggak? Pasti sisa waktu kita mau lebih banyak, betul nggak? Nah ya, kita lebih banyak mau misalnya ya berdoa, bersembahyang ya kan sama Tuhan sekalian. Nah, itulah jadi segala sesuatu kalau bilang mahal dan murahnya adalah lawannya manfaat. Nah, ya, harus bisa cerita. Kalau kita punya pengalaman pribadi, kita cerita pengalaman pribadi kita, keluarga kita, ya. Jadi maksudnya kalau kita punya pengalaman pribadi, kita cerita pengalaman pribadi. Kalau nggak ada, keluarga kita. Kalau nggak ada, ya kita cerita teman kita. Nah, seperti itu ya. Intinya kan kita cerita, seperti itu ya. Nah, mungkin satu lagi kali ya. Yang paling banyak itu adalah, nah orang selalu bilang, oke, ini yang paling banyak nih. Orang selalu bilang, produk multi level marketing mahal, biasanya produknya murah, dijual mahal, ya kan? Sering nggak? Produk multi level marketing sebenarnya barangnya murah, tapi dijual mahal untuk bayar komisi, betul nggak? Ada nggak? Betul dong? Nah, kalau nggak nih bayar komisi nih, waduh, ke Pak Budi banyak-banyak nih, uang dari mana nih? Betul dong? Sebenarnya produknya murah. Nah, orang kalau bertanya seperti itu sebenarnya dia nggak mengerti bisnis. Ya, orang ini sebenarnya tidak mengerti bisnis. Oke, saya bicara ini singkat. Ini handphone Samsung, nilainya 20 juta. Ya kan? Oke, Anda percaya nggak produk ini Samsung 20 juta? Ini kan produksi di Cina, Pak. Ya kan? Samsung kan sekarang produksi di Cina. Ini modalnya pasti kurang dari 5 juta. Betul, Pak? Nah, tapi kenapa kita mau beli 20 juta, Pak? Ini kan modalnya cuma di bawah 5 juta. Kok kita mau beli 20 juta? Nah, dan kita nggak bisa begitu juga. Oke, Anda bilang 20 juta mahal, ya udah. Sekarang saya kasih kamu 20 juta. Nah, tolong buatin. Kan nggak bisa juga, Pak. Ya kan?
Sama juga Anda bilang, oke, SOP mahal. Oke, nah saya kasih kamu 1,8 juta. Masa kamu mesti pergi ke Jepang dulu, benar nggak? Nangkap ikan salmon, kan nggak mungkin juga. Kamu juga nggak bisa bikin gitu loh. Jadi mahal murah itu nggak bisa diukur. Nah teman-teman ya, nah saya kasih lagi gambaran lagi. Oke, nah keluarga kita ini, keluarga om saya ini banyak yang kita dari produksi celana jin, Pak. Celana jin. Nah celana jin ini kemudian kita masukin, Pak, ke Matahari dan ke Ramayana. Nah pertanyaan saya, kalau celana jin ini kita kasih, Pak, ke Ramayana, harganya 100.000 dari kita ya, dari pabrik. Sampai di Matahari, sampai di Ramayana, mereka jualnya berapa? Ayo Bapak Ibu. Dari pabrik 100.000, kasih ke mereka, mereka jual berapa? 200.000, kemurahan Bu. Hah? 400. Berapa? 500. 500, mendekati. Oke, jadi sebenarnya barang yang kita kasih ke Ramayana itu udah umum. Semua yang kalau yang barang umum, semua dikali 4. Jadi kalau 100.000 mereka jual 400.000. Barang yang tidak umum itu mereka bisa kali 6, bisa kali 7, bahkan kali 10. Oke, kalau tidak umum. Nah, oke, kita bicara barang umum ya, celana jin tadi. 100 dia jual 400.000. Nah, nanti kalau pas lagi ada Christmas ya kan, lagi ada Lebaran ya kan. Nah, kemudian ada Xinjia yang ya kan yang Chinese ya. Nah, mulai sale, diskon 50%. Jadi berapa? 200.000. Masih untung nggak? Masih. Nanti sisa barang, sisa 2 potong yang nomor-nomornya udah acak-acakan ya kan. Tinggal nomor 27 satu, tinggal 35 satu potong. Nah, hot sale 50 plus 20. Jadi berapa? 160.000. Masih untung nggak? Masih Bapak Ibu. Namanya dagang harus untung. Betul nggak? Orang coba Matahari, lampu, tereng nggak? SPG cantik-cantik itu harus bayar, Pak. Kalau nggak beli pakai apa? Mana ada orang dagangnya rugi? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi itu semua adalah bisnis gitu loh. Ya teman-teman ya. Nah nanti dibilang lagi, ini barang 100.000 dia jual 400.000. Ya memang begitulah Bapak Ibu. Lu jahit juga nggak bisa, kan gitu kan? Iya, tadi bilang lu mau jahit sendiri gitu kan? Ya, saya bilang mahal. Gitu. Oke, saya kasih contoh lagi. Nah tadi yang diminum sama ibu ini, Ibu Volta. Botol minuman Aqua. Ini Pak, lebih kurang teman saya pernah kerja di pabrik Aqua. Berapa Pak modal satu botol? Satu botol ini Pak tidak lebih dari 500 perak. Oke. Ini satu ini tidak lebih dari 500 perak. Kenapa? Karena cuma dari biji plastik ditiup jadi botol. Airnya dari sumber ya kan, melalui pipa masuk ke pabrik, kemudian apa? Di ultraviolet, difilter, diisi masuk ke sini, kemudian disil. Jadi semuanya mesin otomatis. Langsung masukin ke dalam kardus, langsung disil. Satu botol tidak lebih dari 500 perak. Pertanyaan saya, Anda beli di pinggir jalan berapa? 5.000. Kenapa beli? Kan cuma 500 perak. Oke, masuk di restoran kita makan sudah 10.000, 20.000 loh Pak. Iya. Kalau di Jakarta kita pergi ke diskotik Pak, ke pub 50.000 Pak. Kenapa kita bayar? Kan cuma 500 perak. Nah, ya teman-teman, ini bisnis teman-teman. Jadi kalau kita selalu bilang, kalau bilang pro SOP, jangan barang murah dijual mahal, dia nggak ngerti bisnis, semua juga begitu. Nah, ya? Nah, jadi sebenarnya kita bilang oke, tadi handphone, kembali ke handphone tadi. Tadi kan produksi di bawah 5 perak, di bawah 5 juta. Kok kita mau beli 20 juta? Kenapa? Karena di situ komponennya banyak, benar nggak? Ada biaya promosi, benar nggak? Ada biaya iklan, ya kan? Nah, pasang baliho di pinggir jalan itu berapa semua tuh? Nah, kemudian apa? Ada shipping, benar nggak? Ada biaya transportasi, kontainer. Bisa juga kontainernya diasuransi lagi, benar nggak? Kalau dia tenggelam gimana? Nah, sampai ke sini harus masuk ke gudang, ya kan? Nah, harus sewa gudang. Kalau terjadi kebakaran, ya kan? Stafnya juga harus sewa kantor, ya kan? Nah, marketing harus dibayar, orang semua harus digaji. Ini semua biaya banyak loh. Setelah dihitung-hitung, kadang-kadang Pak, 1 tahun nggak ada 10%, benar Pak? Udah jual 20 juta, belum tentu untung 2 juta loh. Nah, teman-teman, betul, maka kadang-kadang bisa rugi, betul nggak? Anda coba sama farmasi. Nah, ini saya Pak Kris, farmasi Bu Fili farmasi. Farmasi sama, benar. Dia produksi, kesannya nih, jangan-jangan ini tablet ini cuma 500 perak, dijual sampai 10.000. Untung 20 kali, benar nggak? Tapi sama loh, Anda tahu nggak? Nah, saya punya saham di Kimia Farma. Kimia Farma punya berapa? 12 pabrik, 17.000 karyawan. Punya apotek 1.000 lebih, punya klinik kecantikan segitu banyak. Tahun kemarin Pak, saya lihat prospektif dia punya keuangan, cuma untung 24 miliar. 1 tahun Pak, 17.000 orang loh karyawan, 12 pabrik, 1.000 apotek lebih, klinik kecantikan banyak. Bukan cuma di Indonesia loh, ada lagi di luar negeri.
Tahun kemarin cuma untung 24 miliar. Ya mendingan saya lah tiap bulan dapat 2 miliar gak ada karyawan. Ya nggak? Mana yang lebih enak? Benar ya? Ya, jadi gitu loh. Kenapa? Karena tuh biaya segitu banyak. Jadi Anda bilang, oh berarti saya produksi untung banyak. Belum tentu. Ya, nangkap ya? Sudah? Sudah bisa jawab dong? Kalau ditanya kita udah agak pede gitu loh, ya kan? Udah bisa cara jawabnya. Intinya sebenarnya cuma 20. Berapa? Cuma 30 pertanyaan. Masa sih kita nggak bisa jawab? Nah, saya kasih gambaran lagi. Dulu kan saya konsultan IT, ya. Jadi saya pernah dibantu misalnya, oke, ke Bank Mega, ya, tempatnya Pak Charul Tanjung. Oke, misalnya sini. Oke, Budi, tolong bantu saya up call center. Tahu nggak call center? Call center itu kalau kita punya masalah kan kita telepon call center. Nah, call center tuh agentnya, itu meja kerjanya mereka itu cuma 1x1 aja. Ya, mejanya mereka 1x1. Ini dindingnya semua tempelan kertas. Ya. Jadi kalau misalnya contohnya nih, Bu siapa? Ibu Foni. Misalnya Bu Foni habis ke ATM nih ngambil uang. Tek, ya kan? Saldo kedebet, Bu. Uang nggak keluar. Kesel nggak? Kesel, langsung telepon call center. Begitu telepon call center sudah ada jawaban. Maaf Bu Foni, sudah mengganggu aktivitas Ibu, ya kan? Nah, tapi Ibu jangan khawatir, kan gitu kan? Nama saya Ibu sudah kita catat, nah nanti beberapa saat lagi, nah ini saldo akan dikerekam kembali. Sudah ada jawabannya, Pak. Nanti kalau Bu Foni komplain mengenai internet banking, pertanyaan nomor 20, jawaban sudah ada. Bu Foni komplain mengenai banking, nah pertanyaan nomor 10, sudah ada jawabannya, Pak. Tinggal baca, Pak. Betul, Pak? Anda bisa imagine nggak? Contohnya ya, di perbankan tuh banyak produk. Ada tabungan, ada deposito, ada pinjaman, ada kartu kredit. Wah, kita udah ngajarin nih agentnya nih ya kan? Oh, udah jago nih ngomong, Pak. 3 tahun kemudian dia bilang, Bu Foni, saya mau resign, mau kawin. Masa kita mau cari orang baru lagi, Pak? Ngajarin lagi 3 tahun, Pak. Capek, Pak. Betul, Pak? Jadi bank itu cuma udah ada standar prosedur. Artinya apa? Jadi orang baru pun masuk, kita tinggal bilang, tinggal baca tes ya. 1 minggu dia udah pinter, Pak. Ya kan? Jadi menggantikan orang lain itu gampang sekali. Ada standar dan prosedur. Sama di dunia network marketing juga ada standar dan prosedur gitu loh. Jadi cara jawabnya sudah ada gitu loh. Jadi teman, jadi konsultan, udah gitu aja. Masa nggak bisa sukses? Bisa dong? Bisa. Gitu dong ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, cuma 30 gitu. Ya, cuma 30 pertanyaan. Harus bisa jawab ya. Nah, setiap jawaban itu tadi saya bilang, mungkin jawaban saya bukan yang terbaik. Anda bisa dengar mungkin pas Bu Estri pas lagi misalnya ngobrol, ternyata jawaban ini pas lagi kalau ada saya nggak punya teman. Ternyata kadang-kadang kita dapat jawaban, ternyata jawaban dia lebih cocok bagi saya. Anda boleh pakai jawaban itu, ya, nangkap ya. Jadi setiap jawaban itu Anda boleh mengarang sendiri sampai Anda cocoknya yang mana. Udah, karena itu aja yang diulang-ulang seperti itu, nggak ada lagi yang lain. Kalau nggak punya uang gimana cara jawabnya? Nah kayak gitu. Kalau beda lagi, kalau teman saya bilang nggak punya uang, saya langsung berbalik 180 derajat. Begitu teman saya bilang nggak ada uang, saya bilang justru karena kamu nggak punya uang makanya saya nawarin kamu. Iya, justru karena kamu nggak punya uang saya nawarin kamu. Gimana hidup kamu mau berubah? Kalau hari ini saya nawarin kamu bisnis 200 juta, masing-masing 100, pasti lu bilang nggak punya uang. Makanya saya nawarin kamu 3,6 juta. Lu berhasil, lu bisa sukses di sini. Gitu loh. Jadi dia mikir, gitu loh. Jangan nggak punya uang, oke, ya, oke, Rom, pikir-pikir dulu ya. Nanti kalau punya uang baru kamu teleponin saya, kan gitu. Kan kalau saya langsung gua langsung ini. Tapi teman baik ya. Nah, jangan semua kita balikin begini, kita dimarahin orang juga. Ya, sudah oke? Sudah ya? Coba berikutnya apa lagi? Nah, untuk teman-teman, kan kita ada lagi kan udah mau tutup nih N-Rank kita ya, tanggal 15 November. Lebih kurang sisa, kalau masih ada berapa hari lagi? Kayak 80 hari gitu ya. Nah, berarti kita punya 80 hari. Jadi sebenarnya teman-teman kalau baru bergabung sekarang mau torenya pun bisa. Artinya seberapa? Ya berarti 80 hari karena kan kita butuh 100 pairing. Berarti 100 dibagi 80 berarti sehari cukup 2. Ada 1 atau 2 udah cukup, benar nggak? Nah, kita bisa jadi sampai torenya yang pertama. Ya. Tapi kalau Anda mau Ronin, karena Ronin kan butuh 500 pairing. Ya, kalau Ronin ini sih ini bicara tahunan. Jadi kalau misalnya setelah periode ini berakhir, nah mulai dari 16 November, nah teman-teman tinggal dibagi, betul nggak? Nah saya masih pakai 330 hari, karena setahun ada 365 hari, saya anggap 35 hari kita libur, ya jalan-jalan, nggak usah kerja. Jadi kita kerja cuma 330 hari dalam setahun. Nah jadi kalau kita bilang kalau tahun depan lebih gampang, betul nggak? Karena kan kita mau capai torenya cuma 100 pairing. Nah kalau 100 dibagi 330 hari, sehari cukup 1, ya dong? Nah tapi kalau sekarang tahun ini kita mau capai, ya kalau kita bisa lihat misalnya contohnya, Bu Ona udah pairing ada berapa Bu Ona?
Baru bergabung ya? Oh, baru bergabung. Oke, kalau misalnya kalau baru bergabung, oke, misalnya berarti kan kita bilang 100 dibagi 80 hari, berarti sehari butuh 1/2. Gitu ya, kira-kira gitu. Nah, 1/2 juga jangan terlalu semua pikirin ke diri kita sendiri. Misalnya Gona baru jalan di sini. Nah, sekarang saya harus membentuk tim, betul nggak? Nah, sekarang kan waktu saya mengajak misalnya ibu-ibu itu, misalnya ternyata ada 3 teman saya ini yang serius juga mau jalanin seperti saya. Berarti saya udah punya 3 orang di kiri, 3 orang di kanan. Nah, berarti artinya apa? Kalau seharinya 1-2 pairing kan gampang. Berarti tugas ibu kan saya kasih juga 1 kan. Kalau dibagi 1 kan bisa 3. Nah, kan ya? Jadi kadang-kadang itu loh, maksudnya apa? Hitungan ini kemudian kita bagi tim, kan kerjanya rame-rame. Ya kan? Saya kemarin waktu lagi promosi yang kemarin ada promo yang itu tanggal 19 itu pairing saya 1.500 sehari. Padahal kata Bu Esther saya mau samurai itu 1.000 pairing. Tapi saya sehari 1.500 dikasih. Dibuang 800 apa? Dibuang 1.300. Karena kan yang perusahaan kan cuma bayar maksimal sehari 200 pairing 22 juta. Ya sisanya saya dibuang gitu. Oke. Jadi selesai ya. Nah, jadi kalau Anda minimal kalau Bapak Ibu kalau baru masuk saya harus bilang target Anda adalah samurai ya. Anda harus pasang target Anda harus bisa capai samurai. Karena samurai itu menurut saya itu udah lumayan ya, punya income 50 juta sampai 150 juta, oke dong? Cukup nggak? Ya itu dulu target pertama ya. Target pertama kita adalah samurai, harus punya income 50 sampai 150 juta ya. Nah, setelah itu baru kita mulai naik targetnya berikutnya ya. Ke Shogun, ke Daimyo, dan ke Bushido ya. Oke, next. Nah ini ya, jadi yang terakhir tadi saya bilang kita harus menghadiri semua pertemuan ya. Oke, jadi sebenarnya kita sekarang era udah gampang sekali ya. Ada Zoom ya, ada WhatsApp dan semuanya sekarang gampang loh. Ada Facebook Live, makanya kalau Bu Herti Sitorus kan selalu bilang gini, dia tinggalnya di Sidikalang, 6 jam dari kota Medan. Pertama kali waktu dia menjalankan dia juga bingung, siapa yang saya tawarin, benar gak? Kalau Anda bilang mahal, dia di Sidikalang. Itu Sidikalang, saya lihat member-membernya ya. Kemarin ada Bu Tasya Mesra ya ketemu sama saya. Samurai juga di Sidikalang. Tasya Mesra suaminya apa? Supir truk. Kira-kira gimana orang mau masuk? Nangkap nggak? Tapi buktinya samurai sekarang. Gitu loh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Jadi kita jangan melihat keterbatasan kita. Nah, sehingga Bu Herti langsung bilang apa? Oke. Berarti saya tinggal di Sidikalang. Salah satunya apa? Saya hanya bisa berkomunikasi sama orang adalah melalui handphone. Benar nggak? Nah, dia bilang handphonenya apa? Handphonenya adalah smartphone. Handphone ini smartphone harus bisa menghasilkan uang, harus bisa membantu kita cari uang. Kalau handphone ini tidak bisa menghasilkan, berarti namanya stupid phone. Kan gitu. You know? Kalau handphone ini tidak bisa menghasilkan, berarti namanya stupid phone. Kan itu kan. Kalau ini smartphone, berarti harus bisa bantu kita cari uang. Itu loh yang ada di dalam benaknya Herti Sitorus. Ya, kemudian apa? Ya sudah melalui Facebook Live. Ya kan? Karena dia cuma bisa melalui live, sehingga dari hari pertama aja dia pakai Facebook Live. Ternyata membernya dia hampir semua di satu Indonesia melalui Facebook Live loh. Tiap hari ngoceh aja. Ini ya begini. Dan gitu aja. Nah, kemudian orang ada satu persatu orang masuk. Ya. Nah, sebenarnya target market kita siapa? Target market kita sebenarnya adalah ibu rumah tangga paling banyak, benar nggak? Ibu rumah tangga di Indonesia paling banyak loh. Anda mau setiap hari cuma ngurusin anak, keluarga? Kamu sih nggak mau kan? Kalau bisa kan pasti kita mau punya income, ya tambahan dan segalanya kan. Kalau suami kita bisa mencukupi semuanya, belum tentu juga kan gitu kan. Nah, ada 3 ketakutan wanita. Ya, ada 3 ketakutan wanita yang Anda bisa pakai. Oke, sebenarnya hampir sama cara prospeknya. Ibu siapa tuh? Evelyn. Bu Evelyn, oke. Bisa contoh ya, saya mau prospek Bu Evelyn. Nah, kalau kita mau prospek orang, hampir semua orang pasti nolak kita, betul? Hampir semua orang pasti nolak kita. Contoh misalnya Bu Evelyn, begitu saya mau prospek Bu Evelyn, pasti Bu Evelyn bilang, aduh Pak Budi, saya mana ada waktu. Anak Bu berapa Bu? 2. Aduh anak 2 nih bandel-bandel, mana ada waktu saya, ya kan? Belum lagi ngurus suami, papa, mama, papa mertua, mama mertua, nggak ada waktu lah saya, ya kan? Benar nggak? Kalau kita prospek orang, hampir semua orang masih bilang nggak ada waktu Pak. Termasuk misalnya Bu Evelyn di rumah, misalnya contoh ya, nggak ngapa-ngapain juga. Misalnya ya kan, sudah ada suster 2 orang juga, kita nggak ngapa-ngapain, tiap hari nonton film drakor misalnya, tetap aja Pak orang bilang nggak ada waktu. Padahal tiap hari cuma nonton film drakor, tetap aja bilang nggak ada waktu. Jadi apa? Kenapa? Karena posisi orang itu lagi nyaman. Anda tiba-tiba ingin merubah, orang nggak suka. Nah, gimana caranya?
Jadi posisi nyamannya Bu Evelyn, saya harus rubah dulu menjadi tidak nyaman. Posisi nyamannya dia, saya harus rubah menjadi tidak nyaman. Nah, saya harus mulai bercerita. Bu Evelyn, kenal nggak teman kita ya? Siapa teman kita? Bu Dewi loh, teman kita. Oh iya, teman kerja kita lama misalnya gitu ya. Ya, aduh kasihan loh teman kita Bu Dewi. Nah, kenapa? Iya kemarin pas lagi pandemi COVID kemarin suaminya meninggal gara-gara pandemi COVID. Dia juga sama seperti kamu loh Bu Evelyn, anaknya 2. Aduh sekarang gimana ya nasib teman kita? Anda bicara lebih lama juga dia mulai takut. Nangkap ya? Nangkap gak? Ya kan? Iya, aduh gimana ya nasib teman kita ya? Iya kan selama ini juga sama, suaminya yang bekerja, yang punya penghasilan kan itu kan. Tiba-tiba suaminya diambil, ya kan? Nah apa yang kita rencanakan sama Tuhan yang rencanakan bisa berbeda, tiba-tiba suaminya diambil. Nah gimana ya nasib teman kita gitu ya? Lu bicara begini aja dia makin takut. Ya kan? Betul dong? Nangkap ya? Jadi dia udah mulai goyah Pak. Nah, jadi yang tadinya nyaman, dia sudah mulai tidak nyaman. Iya, dia sudah mulai goyah, bener juga ya pikirnya ya. Nah, sama Bu Evelyn, saya juga awalnya di sini juga sama, saya juga ya awalnya saya juga sebagai ibu rumah tangga kan gitu kan. Ngapain sih? Nah, tapi kemudian saya pikir-pikir bener lah kan gitu kan. Nah, ya. Nah, kebetulan Bu Evelyn, ya, saya sama Pak Sen lagi jalanin satu bisnis ya kan dari farmasi. Kalau sebulan bisa dapat tambahan income 10 juta, 20 juta, Bu Evelyn mau denger gak? Nangkap ya? Sudah mau Pak ya? Tadi kalau saya masuk ini, Bu Evelyn gua ada produk nih, ada bisnis nih, bisa jualan, gak ada waktu. Gitu ya. Nah, tapi kalau Anda udah mulai kasih ketakutan orang Anda, nangkap? Hari ini teman-teman kita asuransi semua, itu semua bicara ketakutan. Iya. Kalau orang asuransi hari ini teman-teman kita, kalau dia nggak bicara ketakutan, nggak ada yang beli polis, benar? Tapi setelah kita masuk, belum tentu loh seumur hidup belum tentu kita pakai. Ya kan karena dia, kalau kita sakit, biaya rumah sakit berapa gede, berapa gini. Akhirnya, ya benar juga ya kita masuk. Takut kita masuk. Ya, oke. 3 ketakutan wanita Anda bisa pakai untuk ibu rumah tangga. Yang pertama tadi, kalau suami kita diambil sama Tuhan, itu ketakutan wanita pertama. Karena dia ibu rumah tangga, benar nggak? Iya. Kalau tiba-tiba diambil gimana nasib kita dan keluarga kita? Yang kedua, suami kita diambil sama wanita lain. Iya kan? Iya, diambil sama wanita lain. Karena sekarang apa? Tidak ada jaminan. Diambil sama wanita lain. Yang kedua. Yang ketiga, suami kita nggak diambil, tapi suami kita kemudian sakit, stroke, mengalami kecelakaan, tidak bisa bekerja lagi, dan kita harus menggantikan loh posisi suami kita sebagai kepala rumah tangga. Benar nggak? Kan harus menghidup terus, harus menghidupi anak kita, suami kita dan segalanya. Nah, coba ini 3 yang harus kita bicarakan ke mereka ya kan? Jadi, nah karena ada 3 ini, nah sehingga saya mau menjalankan ini. Dan kamu teman saya kan gak ada salahnya, benar gak? Ya, oke? Nah, kemudian siapa lagi target market kita? Di Indonesia 97% adalah pekerja, 3% hanya yang seperti kita, entrepreneur yang punya usaha ya, yang kemudian yang punya yang orang bisnismen lah, yang entrepreneur. Kita juga termasuk entrepreneur ya, karena kita tidak bekerja ya, jadi kita yang menentukan kita mau ngapain aja ya, jadi independen. Nah, hanya 3% loh di Indonesia. 97% adalah pekerja. Nah, 97% ini kan bisa masuk Pak menjadi entrepreneur seperti kita, Pak. Karena kita tahu jadi seorang pekerja Pak, buntut-buntutnya setelah dia pensiun nggak punya uang juga Pak, uangnya kurang. Betul Bu? Sedikit Bu ya? Iya. Nah, kita kadang dulu waktu kita kerja Pak, ada istilahnya gitu Pak, sesama teman gitu, kita bilang ini P17 Pak, pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pinggang juga pegel-pegel Pak. Iya. Ya kan? Ini ada istilahnya pekerja Pak, dulu kita pekerja juga ada istilah gitu ya. Sorry ya kalau teman-teman masih bekerja. Oke, tapi ini memang seperti itu faktanya. Bisa gitu kan, habis terima gaji kita ke ATM, iya transfer, habis sudah ya kan. Nunggu lagi 30 hari lagi berikutnya kan, gitu kan. Hanya begitu, kita tiap hari cuma numpang lewat gitu kan. Jadi uang cuma datang, cuma numpang lewat gitu. Nah, jadi sebenarnya inilah yang kita bilang target market kita apa? 97% adalah pekerja. Nah, ini kan kalau mereka kemudian mau berbisnis, oke, kita bilang ini, oke, berarti kan kita supaya kan kita mengajak mereka supaya berbisnis kan. Banyak orang teman-teman kita selalu bilang, oke, ya benar Pak Budi,
saya mau bisnis. Tapi tunggu, setelah saya pensiun, saya mau bisnis. Kan gitu, kalau sekarang saya udah gak ada waktu, pulang udah malam, Sabtu Minggu buat keluarga, gak ada waktu, kan gitu kan? Nah, saya biasanya langsung tanya ke teman saya, oke, Anda sadar juga kan bahwa Anda setelah pensiun kan mau bisnis. Kemudian saya tanya, ada nggak orang yang bisnis yang pertama kali langsung berhasil? Di bisnis nih, langsung berhasil. Saya bilang, coba aja Anda tanya, coba di Ambon, ya kan? Misalnya di mana daerah, yang daerah protokol tuh, yang bisnis tuh. Coba Anda tanya bosnya sih sana, dari ujung sampai ujung. Ini bisnis Anda yang pertama bukan? Nggak ada. Namanya bisnis pertama, gagal. Yang kedua, gagal. Yang ketiga, yang kesekian kali baru berhasil. Nah, kalau kita lagi pensiun, ya kan baru terima pesangon, bisnis gagal. Nah, terus kita makan apa? Nah, kemarin saya ada sharing juga kemarin di Jakarta. Begitu saya bilang, nah dia baru pensiunan juga ya, dari salah satu bank lah ya. Nah, bener Pak Budi, kemarin saya bisnis gagal 300 juta udah hilang. Ya kan? Nggak ada yang pertama. Jadi namanya kita mau berbisnis harus di usia muda kita seperti sekarang. Waktu mumpung kita masih 30, 40, sebelum kita pensiun kita mulai bisnis. Makanya saya bilang ke teman saya, nah ayo bisnis kita mesti di usia sekarang gitu loh. Walaupun kita, saya juga nggak tahu Anda bisa berhasil atau tidak, tapi setidaknya kita mulai. Nah, saya punya pengalaman nih ya. Saya sharing. Nah, dulu kan saya pernah masuk di Bank Mandiri ya. Dulu kan Bank Mandiri merger Pak, 4 bank jadi satu ya. Tahun 99 saya masuk ke sana. Karena saya sebagai konsultan IT ya. Jadi 4 bank jadi satu. Ada Bank Exim, ada Bank Bumidaya, ada Bapindo ya. Ada satu lagi ada apa? Bank ya. Jadi ada 4 bank menjadi Bank Mandiri. Nah, pada saat itu mereka ditawarkan pensiun dini. Rata-rata kepala cabang ditawarkan pensiun dini. Mereka pada saat itu ditawarkan 60 kali gaji. Nah, pada saat zaman tahun 99 Pak, kepala cabang yang misalnya cuma di ruko ya, di kantor kas, itu kan gajinya nggak terlalu gede. Anggap udahlah saya kurang aja lah, 5 juta Pak, ya, gaji mereka 5 juta. Kalau ditawarkan 60 kali gaji berarti kan 3 juta Pak. Kan kesannya gede Pak. Benar Pak? Tahun 99 pegang 3 juta kesannya gede Pak. Ternyata Pak, 1-2 tahun kemudian uang mereka habis. Uang mereka habis. Nah, saya juga suka bertanya Pak. Saya orangnya suka belajar juga. Karena pada saat itu saya ada hire, saya ada hire lebih kurang 100 orang lagi kepala cabang. Karena pada saat itu kan saya implementasi sistem baru Pak. Tetap saya butuh orang lama gitu ya, mengerti sistem lama untuk kita gantikan sistem baru ya, seperti yang sekarang ada di Bank Mandiri. Nah, jadi saya meng-hire lagi lebih kurang 100 orang. Nah, satu persatu kan saya tanya, nah kenapa uang kamu habis? Nah, dia bilang gini, yang pertama contohnya ya, begitu dia bawa pulang uang 300 juta, nah 100 per tahun istrinya bilang gini, Pak, rumah kita sudah bocor. Ya kan, selama ini kan ya kita titik kerja atau kita PNS kan nggak mungkin kita punya uang lebih juga. Bocor-bocor ya udah nanti aja lah kan itu kan. Tiba-tiba kita bawa uang pulang, nah Pak, rumah udah bocor. Renovasi nggak? Renovasi. 100 udah hilang. Ya kan? Nah, nanti satu lagi istrinya bilang, Pak, mobil 1 sudah kurang. Anak sekarang udah mulai gede. Beli 1 lagi ya. 100 lagi udah hilang. Ya zaman 99 masih beli 100 masih ada Pak ya. Sekarang udah nggak ada. 100 lagi Pak. Sisa 100. Nah, sisa 100 kemudian tawarin ke temennya, yuk kita bisnis yuk. Ah ya bener harus bisnis. Bisnis apa ya? Ya udahlah. Bisnis inilah toko kacamata aja lah. Saya lihat sekarang orang semua pakai kacamata kok ya. Anak-anak tiap hari main gadget, main handphone. Ini pasti semua pakai kacamata. Ya udah oke. Kita aja nggak ngerti nomor 1 bisnis kacamata. Kita nggak tahu pilihan lokasi di mana yang terbaik, benar nggak? Kita juga nggak tahu sebenarnya orang sukanya apa, tipenya apa, cara marketnya gimana, gitu. Kamu aja semua nggak tahu. Singkat cerita apa? Habis lah. Betul kan? Nah, begitu habis apa? Ya tadi dia tanya lagi. Iya ya, habis. Nah, saya butuh cari kerja lagi. Kayak gitu. Jadi banyak dari kita itu mau berbisnis tapi nggak tahu. Ya. Nah, di sini ada Ko Yones. Saya juga pernah ya di Ko Yones di kompleksnya dia ya. Kemarin ada juga Pak yang kadang-kadang waktu kita mungkin waktu lagi aktif ya, kan kita jadi direktur. Nah, ini katanya juga bekas direktur katanya ya, gitu ya. Kalau zaman dia lagi direktur, mungkin kalau kita lagi nawarin dia MLM, pasti kan dia nggak mau. Itu kan gengsi kan, wih, mau mesti pakai dasi ya kan kayak gini. Nah, setelah dia pensiun Pak, dia jualan ini gas, aqua. Karyawan nggak masuk Pak, dia dorong-dorong juga Pak. Dia datang ke rumah Ko Yones, dia dorong-dorong aqua, jual gas. Ya kan, apa gengsinya kan? Karena kalau kita lagi di usia muda, Anda tawarin dia bilang dia direktur, ya kan? Tapi setelah tua lu baru sadar nggak punya uang, butuh bisnis juga, lu dorong-dorong aqua. Nggak ada bedanya gitu. Karena kita kan gitu kan.
Kalau di usia muda kalau diajak gitu kan dia merasa gengsi karena ada jabatan. Nah, berapa banyak orang yang setelah pensiun, teman saya juga pejabat-pejabat bank juga. Waktu datang ke sana punya mobil dinas, rumah dinas gede-gede, ya kan? Ya kan? Nah, kantor gede-gede semua. Setelah pensiun cepat sekali, mati. Mati. Kenapa? Ya tadi itu kadang-kadang dia merasa tadi itu biasanya dihormati, ya kan? Pagi pak, sekarang dia jalan pagi kemanapun gak ada yang bilang pagi pak. Cuekin semua. Siapapun gak ada yang manggil lagi, ya kan? Itu hanya dia stres juga dia. Ya. Tapi biasa salah satu banyak orang yang sadar kemudian setelah dia pensiun di usia 60 lebih dia baru tahu kemudian uangnya gak ada pak. Itu yang stres. Jadi kalau tahu orang ini, kalau kita punya uang banyak, hidup kita lebih panjang. Setuju gak? Kalau kita punya uang banyak, hidup lebih panjang. Tapi kalau kita nggak punya uang, ya memang lebih, ya memang lebih cepat pergi, lebih cepat lah bu ya. Pusing juga kita. Iya. Nah, kalau nakutin laki-laki gampang nih. Kalau nakutin laki-laki kan saya selalu bilang gini. Biasa laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Nah, berapa banyak yang kemudian yang setelah dia pensiun 55, 58 hari ini ya, orang pensiun di usia 55, 58 dan di rekeningnya punya uang 1 miliar. Gak banyak. Betul Bapak Ibu? Gak banyak. Berapa banyak teman-teman kita setelah pensiun rumah pun gak punya loh. Betul? Iya, masih ngontrak. Sebenarnya masalah di mana? Padahal teman-teman kita kerja lebih keras loh. Tapi kenapa dia gak punya rumah? Betul gak? Nah, kalau kita bicara di rekening dia yang punya 1 miliar gak banyak loh teman-teman. Karena rumah sama kendaraan yang kita pakai sekarang itu bukan dihitung aset, itu dihitung liabilities karena uang keluar. Rumah semakin gede kan kita harus bayar listrik ya, kita harus bayar pajak. Semakin rumah semakin gede tuh uang keluar semakin banyak, bukannya uang masuk. Nah kalau uang masuk itu ada apa? Rumah yang kedua, rumah kita kos-kosan kita kontrakin ke orang ya. Nah mobil yang kita sewakan pada orang itu baru ada uang masuk. Tapi selama kita yang tinggal kita pakai punya semuanya adalah uang keluar. Oke. Nah jadi kalau contoh tadi orang setelah pensiun yang punya uang 1 miliar nggak banyak, betul ya? Nah, sekarang uang 1 miliar nggak ada artinya. 1 miliar Anda deposito aja sekarang di BCA 3,5%. 35 juta loh 1 tahun. 1 miliar 3,5%, 35 juta 1 tahun. Dibagi 12, 3 juta. Dipotong pajak 20%, 2,4. Nah, habis bu, 2,4. 2,4 biaya hidup kita misalnya, kita udah ngirit-ngirit. Plus inflasi, benar nggak? Setelah sampai kita pensiun. Mungkin biaya hidup kita lah kita ngirit-ngirit 15-20 juta. 20 juta sebulan. Kan ngambil dari bunga cuma 2,4, kurangnya ngambil dari pokok. 5-6 tahun udah habis Pak. Nah kalau udah 5-6 tahun udah habis berarti apa? Usia 60 lebih kan itu udah habis uang kita. Berarti kita sudah mulai membalikkan tangan kita meminta. Nah saya bilang ke laki-laki, kalau kita sudah membalikkan tangan meminta, nah misalnya pasien punya anak berapa Pak? 3 Pak, contoh Pak ya. Contoh aja Pak ya buat teman-teman kita belajar. Nah misalnya pasiennya, contoh kita udah mulai membalikkan tangan nih meminta. Nah anak kita pertama, nah mungkin dia kasih kita, tapi menantu kita bilangnya gini, papa kamu kemarin baru datang, baru kita kasih uang, masa sekarang sudah habis, minta lagi. Nah saya bilang kadang-kadang ini kalau sampai ke kuping kita, pasti kita bilang, ini sialan nih anaknya kan, dulu papa sekolahin kamu tinggi-tinggi gitu loh, ya kan, uang papa juga udah habis nih gitu kan, gitu kan. Nah, tapi kenyataan hidup, karena kenapa? Karena mereka sekarang sudah mulai berkeluarga, sudah mulai nyicil rumah, mobil, ya kan, sekolah anak mahal, nggak mungkin sesekali buat kita bisa, enggak? Tapi kalau kita minta terus akhirnya kan nggak mungkin juga. Nah akhirnya apa? Kita minta ke anak kita ditolak, mulai ke keluarga ditolak, ke teman-teman ditolak. Akhirnya apa? Stres dan mati. Harus saya bilang kemarin saya ada ketemu ibu-ibu juga, ibu-ibu pensiunan juga di usia 60 lebih. Nah dia bilang gini, wah benar Pak Budi, saya di grup ya ada yang pensiunan seperti saya 60 tahun lebih. Kita di grup itu ada 660 orang. Di grup itu ada 660 orang. Sekarang sisa 80, sisanya mati. Memang benar. Saya harus bilang kenyataan ini ya. Jadi sekarang usia kita sekarang makin hari makin pendek juga. Nah makanya kalau punya banyak uang kita lebih panjang. Iya, stresnya nggak hilang gitu ya. Nah ini saya akan masuk ke strategi. Jadi pertama kali saya jalanin bisnis ini, tadi saya bilang, nah kemarin ya saya bilang, saya join di AFC, saya bukan member awal, ya, saya adalah member ke 9.000. Jadi saya setelah perusahaan ini udah berjalan 1 tahun, baru saya bergabung. Nah setelah saya bergabung, kemarin saya bilang kan saya karena produk ya. Nah awal karena saya sumbatan pembuluh darah sehingga saya bergabung. Nah setelah saya bergabung, nah otak bisnis saya mulai jalan. Kenapa?
Karena saya melihat loh, kalau tiap bulan saya beli, mau berapa banyak, betul nggak? Saya konsumsi, istri saya konsumsi, keluarga saya kasih, ibu saya konsumsi berapa puluh juta, betul nggak? Hari ini orang yang bisa beli berapa puluh juta, mesti gajinya berapa? Ya kan? Yang gaji 50 juta aja nggak mungkin loh setiap bulan beli 10 juta, betul nggak? Kan dia punya, pasti punya. Sesekali beli oke, tapi kalau dibilang tiap bulan beli nggak mungkin. Nah, berarti kita harus berbisnis, betul nggak? Nah, kemudian otak bisnis saya mulai jalan. Nah, saya bilang teman-teman saya seusia saya semua pasti kena sumbatan pembuluh darah. Ya kan? Orang kita arisan tiap hari makannya enak-enak, ya kan? Wah, ya kan? Kita lihat, seafood, ini semua gorengan, betul nggak? Ini semua nih, ya. Di Ambon gimana nih? Lebih banyak makan gorengan atau makan rebusan? Gorengan, ya. Ya, berarti senasib kita ya. Nah, jadi begitu saya lihat, ini potensinya besar. Berarti apa? Nah, jadi produk ini SOP seperti kemarin saya bilang. Jadi produk ini pertama kali dibawa masuk ke Indonesia karena apa? Karena orang Jepang bilang, nah di Indonesia paling banyak kena sumbatan pembuluh darah. Karena orang Indonesia suka makan enak-enak, gurih, santan, goreng-gorengan, asin, manis lengkap ya, sehingga kita paling banyak. Nah, sebenarnya hari ini kalau kita kena sumbatan pembuluh darah ya, kita makan lemak yang jenuh, lemak jahat gitu ya. Itu, nah salah satu kan katanya santan ya. Santan sebenarnya mengandung kolesterol. Hah? Nah, di sini ada dokter nih, kita tanya. Dokter, santan mengandung kolesterol nggak, Bu? Hah? Mengandung ya? Nah, tapi kemarin waktu saya ketemu banyak dokter, dokter mengatakan tidak mengandung kolesterol ya. Santan tidak mengandung karena santan dari tumbuhan. Tumbuhan tidak memproduksi kolesterol. Yang memproduksi kolesterol adalah dari binatang yang punya liver. Jadi malah kita yang dibodohin sekarang, suruh minum apa? Soto pakai susu, ya kan? Soto pakai susu. Susu itu malah ada kolesterol. Oke. Nah, kenapa jadi kemudian santan jadi bermasalah? Kalau ada orang dulu ya, kalau nenek kita dulu, kalau masak, misalnya apa? Rendang. Hari ini masak, hari ini semua dihabisin. Itu nggak apa-apa. Nah, sekarang itu masalahnya apa? Kita dipanaskan berulang-ulang. Anda makan di Padang, ada nggak yang masak hari ini? Nggak ada yang masak hari ini dijual, ya kan? Nah, kita udah bikin rendang, nggak habis, kita simpan di kulkas, ya kan sekarang kan? Besok kita keluarin lagi, kasih apa, panasin buat bapak lagi. Ya, kemudian apa, lusa belum habis lagi, panasin lagi buat itu semua adalah itu, ya lemak jahat. Nah, itu udah jadi semua. Saya kemarin waktu sering saya ke Sentul, di Sentul itu kita ada suka makan itu, Bu, sup kambing sama sate kambing. Paling enak nih Pak Haji gitu ya. Teman-teman kadang-kadang kita telepon ke Pak Haji, kita datang nih bawa teman nih 10 orang. Nah, kemudian Pak Haji bilang, aduh, supnya untuk hari ini udah habis. Saya bikin hari ini untuk besok. Iya, kenapa? Karena dia butuh panasin berulang-ulang gitu, Pak. Panasnya lama gitu loh. Jadi supaya minyaknya sampai keluar, Pak. Kalau nggak enak gitu loh. Jadi panas, nanti udah dingin dipanasin lagi, Pak, gitu loh, Pak. Jadi itu seperti itu, Pak. Jadi Anda bisa lihat kalau rendang itu sebenarnya apa? Semakin lama itu semakin enak gitu, semakin meresap, Pak. Ya. Tapi sebenarnya itu jahat buat kita. Ya. Oke, biar kita tahu aja sedikit. Kemana dapat dari dokter gizi ya. Oke, teman-teman. Nah, gimana kita dapat uang? Ya, ini yang penting ya. Jadi nomor satu adalah, nah, kita punya strategi. Kita lihat teman-teman. Enggak. Hah? Di tengah aja loh. Kalau nggak kelihatan udah denger aja gitu ya. Strategi 3 sampai 6 bulan. Ya, teman-teman bisa punya income. Nah, kalau teman-teman belum punya income yang besar, boleh aja ngomong misalnya apa, saya baru punya income 10 juta. Nggak apa-apa, boleh bilang 3 sampai 6 bulan bisa punya income misalnya 10 juta sampai 100 juta per bulan. Nah, ya. Secara konsisten. Kita boleh ngomong seperti itu kan. Ini kan lebih variabelnya lebih besar. Sebenarnya kalau dulu kalau saya bicara sama teman-teman saya nggak pernah pakai angka 10 ini. Ya, 3 sampai 6 bulan Anda bisa dapat 100 juta sampai per bulan. Oke, tapi kadang-kadang di lapangan kalau memang ternyata kita belum capai, nggak apa-apa. Saya dulu orang tanya saya juga, Budi, di bulan pertama saya kalau belum capai gimana? Misalnya orangnya pede aja, Pak. Saya punya strategi 3 sampai 6 bulan. Kamu udah dapat berapa? Di bulan pertama saya cuma dapat 12 juta, Pak. Ya, jadi saya di AFC ini di bulan pertama, Pak, saya cuma terima 12 juta. Di bulan kedua 30,9 juta. Di bulan ketiga 42,9 juta. Bulan keempat 82,1 juta. Nah, bulan kelima saya sudah tembus 100,9 juta. Ya, jadi setelah saya tembus strategi ini saya mulai share ke teman-teman, ke timnya saya. Nah, semakin hari semakin cepat. Nah, ya. Kemudian
ada tim saya ya, yang Silvi Hendro di Surabaya, ada Pak Faustin. 4 bulan mereka sudah capai 100 juta. Nah 3 bulan, besok saya transit, besok saya ke Makassar. Nah itu ada Pak Mansur, 3 bulan capai 100 juta. Kemudian ada Yohanes Bobby, orang asuransi di Prudential, 3 bulan capai 100 juta. Jadi semakin hari semakin cepat. Kemudian ada lagi yang 2 bulan, 2 bulan 100 juta. Ada Patricia Yora, pilotnya Garuda, 2 bulan 100 juta. Nah 1 bulan makin banyak. Sekarang di grupnya Pak Yosef ada Bu Enesta, bulan pertama 250 juta. Nah saya kenalin teman saya punya toko bangunan, bulan pertama 100 juta ya, Ko Andi sama Bu Yenita. Jadi yang sekarang sebulan makin 100 juta makin cepat ya gitu ya. Nah tapi intinya adalah pola kerjanya seperti ini ya. Contoh di sini saya pakai Ibu Ona ya. Nah contohnya Bu Ona, Bu Ona. Bentar Bu, gini Bu ya, Bu Ona ya. Ya. Kan kita semua kan punya kiri kanan ya, teman ya. Kita punya kiri dan kanan. Bu Ona dapat teman pertama. Saya mau tempetin di sebelah kiri. Ini adalah teman kita yang pertama. Bu Ona dapat lagi teman kedua. Saya mau taruh di sebelah kanan. B. Betul? Nah, Bu Ona dapat lagi teman ketiga. Karena cuma binary, berarti orang ketiga taruhnya di mana? Di bawah, ya. Jadi Bu Ona orang ketiga mau nggak mau mesti tempatin di bawah A. Si C. Nah, karena C yang sponsor adalah Bu Ona, tetap komisi sponsor lari yang Bu Ona. A dapat apa-apa? A di sini tidak dapat apa-apa. Tapi A dapat omset dari C. Karena C adalah secara tidak langsung adalah downline-nya dia juga. Tapi karena dia bukan sponsornya dia nggak dapat bonus sponsor. Ya, dia cuma dapat omset. Oke. Besok A kemudian sudah mulai menjalankan. A dapat teman. Nah, kita minta A bantu dulu di bawah C. A1 di sini. Nah, kenapa mesti bantu di bawah C dulu? Karena ini adalah network marketing. Network marketing harus saling bantu membantu. Jadi kalau dari awal, orang dari awal sudah egois, nggak jalan. Ya, kita nggak boleh egois. Nah, jadi kalau nanti orang kedua baru tempatin di sebelah kanan. A2-nya di sebelah kanan. Nanti A-nya baru pairing kiri dan kanan, ya. Oke. Misalnya Bu Ona dapat lagi teman keempat. Saya mau bantu deh di bawah B. Nah, ini orang keempat, D. Kenapa? Karena Bu Ona juga mau pairing. Nah ya, karena Bu Ona juga mau pairing kiri dan kanan juga. Jadi kalau kita jalan bisnis, jangan salah. Kiri dan kanan harus bersamaan. Jangan kiri terus gitu ya, karena kita juga butuh uang. Ya, kiri kanan gitu ya. Jadi yang mana yang lemah kita bantu. Kan itu kan, karena kita butuh pairing juga. Oke? Nah, nanti Bu Ona dapat lagi orang kelima. Saya mau bantu deh di bawah 1. Nah, jadi Bu Ona tempatin lagi di bawah 1. Ini orang ke-5. E. C dapat teman. Nah, minta C lagi, bantu lagi di bawah E. Nah, ini C1 di sini. Nanti C2-nya baru di kanan lagi. Nah, nanti C-nya baru pairing. Begitu dan seterusnya. Jadi strategi kita gimana? Nah, strategi kita adalah yang pertama, milestone kita yang pertama adalah ciptakan 30 kedalaman. Nah, ya kiri kanan sama. Tusuk sampai 30 kedalaman. Setelah 30 kedalaman, pengalaman kita ini akan muncul berapa? 250 orang. 250 orang, ya, lebih kurang 250 orang. Nah, dari mana 250 orang nih? Nah, contohnya Bu Ona ini ada sponsor si A. A ini adalah Pak Anton. Pak Anton, di sisi kiri Pak Anton sudah ada 30 orang. Nah, yang maksudnya kedalaman 30 itu maksudnya gini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7 gitu ya. Itu adalah kedalaman. Nah 6 ini terserah, bisa juga Bu Ona yang sponsor, bisa juga E yang sponsor gitu ya. Intinya adalah harus makin tusuk ke dalam. Semakin tusuk ke dalam semakin kuat. Ya, sama seperti akar pohon aja ya. Akar pohon bambu 5 tahun pertama kan dia kan belum bertumbuh. Dia bikin akar yang dalam, tapi begitu dia bertumbuh, cus langsung ya, tingginya bisa tinggi sekali. Nah, jadi 30 kedalaman. Setelah 30 kedalaman dia akan muncul 250. Nah, dari mana? Nah, contohnya Bu Ona bilang ke A. Pak Anton, di bawah kiri Pak Anton sudah ada 30 orang. Kan bisa orang termotivasi, sudah ada 30 orang ya, gitu kan? Nah, orang sudah mulai termotivasi. Artinya apa? Pak Anton kalau kemudian dia termotivasi dan dia mau habisin, kan 30 orang, dia pasti dia kan mau habisin pairing kan? Begitu dia habisin dia cari 30 orang lagi. Bu Ona kan sisi kiri udah punya 60 orang. Nah, kan belum lagi si C. C di bawahnya ada berapa? 29, 28, 27, 26 orang sekarang sudah mulai kerja. Ya kan di sini sama kan? A2-nya juga ada 29 orang udah mulai kerja.
Nah, yang nggak bisa ngajak banyak sudah mulai ada yang ngajak 2, ngajak 3, ngajak 5, ngajak 10. Total bisa muncul sampai 250 orang. Sebenarnya dari 30 kedalaman aja bisa muncul sampai ribuan orang, ya. Tapi oke, kita bilang cuma 250 aja. Setelah 250 ada namanya hukum Pareto. 80 20%. 80% hanya sebagai user. Jadi sudah umum, ya teman-teman ya. Di nama-namanya adalah 80-20. Jadi 80% adalah user. Cuma karena teman lama ya nggak enak sama kita, nah dia cuma mau beli. Nah ini kategori 80%. Yang 20% yang kita sebut sama seperti kita, namanya networker. Berarti orang yang sudah mau menjalankan, orang yang sudah mau berbagi, orang yang sudah mau cerita, ya 20%. Berarti 20% dari 250 ada berapa orang? 50 orang, ya kan? Berarti sekarang kita sudah punya 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan yang sudah mau menjalankan. Banyak nggak 50-50? Nggak banyak loh. Orang Ambonnya lebih dari sini kan? Nah kita hanya butuh cari 50 orang yang seperti kita di kiri, 50 orang seperti kita juga di sebelah kanan. Yang mau sharing, yang mau menjalankan, yang mau berbagi. 50 orang di kiri 50 kanan. Setelah 50-50, nah omset kita sudah mulai stabil. Ya sehari kita bisa mencapai sampai 10 paket. Dari mana 10 paket ini? Nah, masih ingat kan tadi? Orang yang bergabung Ruby 1 paket, ya kan? Orang yang bergabung Safir belanja 3 paket. Orang yang bergabung Diamond belanja 6 paket. Nah, orang awal di Ruby cocok. Begitu dia nambah-nambah terus aja kan, pasti jadi Safir, pasti jadi Diamond, ya kan? Iya, karena orang akan nambah-nambah terus. Safir juga sama, dia akan ke Diamond juga. Nah, kalau kita udah 50-50, saya kasih lagi hukum Pareto lagi. Anggap saya punya member, tim saya 50 orang di sebelah kanan. Hari ini yang kerja cuma 20%. Hari ini yang kerja ya. Hari ini yang kerja cuma 20%. 20% dari 50 orang udah berapa orang? 10 ya. 20% dari 50 ada 10 orang yang kerja hari ini. 10 orang yang kerja hari ini ngajak temennya bergabung Ruby aja. Nggak usah banyak, Ruby aja. Udah 10 paket dong. Benar nggak teman? Ya, udah 10 paket. Nah, ingat yang Diamond? Nah, Diamond pairing ke 1 sampai pairing ke 10 kalinya berapa? 300.000. Berarti kita satu hari 3 juta. Pairing ke 11 sampai pairing ke 200 kali 100.000. Ini 19 juta. Berarti satu hari kita dikasih 22 juta. Kali 30 hari 660 juta. Cukup Bu Ona? Cukup Pak? Hah? Cukup? Yakin nggak? Nggak cukup kan? Iya. Nah, biasanya gini, banyak orang selalu bilang cukup. Tapi kalau udah mulai berjalan, iya kenapa dulu cuma 1 titik? Ya, ada istilahnya segitiga emas, kan gitu kan? Nah, kalau kita ada segi uang nggak masalah, kita boleh siapin 3 titik di sekarang. Jadi 1 bulan kita bisa terima 2 miliar, ya. Nah, dari mana 3 titik ini? Kalau uang nggak masalah, 3-3-nya ini kita ambil, gitu loh, ya. Titik pertama minimal harus cepet jadi Diamond. A dan B ngetek posisi aja, Ruby udah cukup, ya. Nah, misalnya sekarang lagi ada promo Ruby, boleh aja ngetek posisi promo Ruby aja. Cuma beli 1 kotak nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita mulai menjalankan. Nanti kalau suatu hari di sebelah kirinya gede kan ini semua nampung poin. Ya, sebelah kanan juga nampung poin, ya. Oke. Kembali ke sini lagi. Jadi kalau merasa kita udah punya 50-50, nah ya, omset kita udah mulai stabil 10-10. Kalinya berapa? 300.000 ya, benar nggak? Ya, karena kita menduplikasi ini teman-teman. Ya, ke teman-teman semua. Jadi kalau Diamond, kita harus fokus sehari 10 pairing. Karena ini yang terbesar kali 300.000 ya. Jadi kalau kita udah 10-10 kali 300.000, berarti satu hari kita udah di atas 3 juta. Kali 30 hari 100 juta. Jadi Bu Ona sudah punya penghasilan di atas 100 juta. Bisa dicapai berapa lama? 3-6 bulan. Strategi ini. Ya, jadi strategi ini sebenarnya simpel. Kenapa? Ya kan kita menceritakan supaya di bawah kita juga mengikuti kita. Ya, kita harus punya visi dan misi sebagai seorang leader. Kalau kita punya visi misi kan yang di bawah kita ikutin kita. Akhirnya semua terjadi. Ya. Oke, nah kalau sudah terjadi, sudah dapat 100 juta. Nah, B-nya ini baru kita mulai jalankan, ya. Jadi kapan kita mulai jalan titik kedua dan titik ketiga? Setelah income kita stabil. Nah, kesalahan kita banyak, belum apa-apa sudah jalankan 3 jalur. 2 jalur ini susah, apalagi mau jalan 4 jalur ya.
Nah, nanti kalau 2 jalur ini sudah dapat income stabil, sebulannya 50 juta sampai 100 juta, nah boleh kita mainkan titik kedua. Yang B ini lagi kita tusuk lagi, kita bikin lagi 30 kedalaman lagi, gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena yang posisi yang sebelah kanan ini kan sudah ada 250 orang, ya kan? Yang di bawah kanannya B kan, sudah ada 250 orang. Nah, tinggal yang sisi B-nya ini kita tusuk lagi, bikin lagi seperti gini lagi, 30 kedalaman lagi. Nanti ini akan menghasilkan lagi 100 juta lagi yang kedua, 100 juta lagi yang ketiga, ya. Nah, ini mungkin kalau udah 100, mungkin A-nya nih yang di atas ini mungkin udah 200 juta ya, sampai 300 juta ya. Kira-kira seperti itu. Simpel? Simpel ya? Bisa? Bisa. Pak, Bapak Ibu, ini yang seperti ini, yang hari ini, yang dapat ini ribuan orang loh. Pak Hadi, Pak Yosef, ya Bu Estelin, ya Bu Estelin ini udah capai income udah di atas 50 juta kan? Ya tuh, ya tuh, gampang loh sebenarnya. Hanya dengan kiri dan kanan teman-teman ya. Jadi kita butuh duplikasi. Jangan salah teman-teman. Kita butuh tim kita yang lebih hebat dari kita, benar gak? Contoh, kita bisa menjalankan. Nah, kita harus bisa juga punya teman yang lebih pintar dari kita. Ya, kita jangan dominan. Kadang-kadang kenapa kita nggak bisa maju? Kadang-kadang kita sebagai leader kita lebih dominan. Kita maunya kita lebih pintar daripada mereka, salah. Kita butuh yang di bawah kita lebih pintar dari kita. Kalau mereka lebih pintar dari kita, kan jalan. Kiri kanannya jalan ya. Oke. Strategi ini sebenarnya, strategi penempatan ini ya, bagaimana 3-6 bulan Bapak Ibu bisa dapat 100 juta, sudah ada. Nah, yang ketiga, strategi untuk jadi samurai sih ya, 6-9 bulan. Tapi 6-9 bulan itu strategi sebenarnya hampir sama sih ya, sebenarnya bagian dari sini juga ya. Nah, Anda ikutin itu 6-9 bulan Anda bisa capai samurai. Hari ini teman-teman yang pegang rekor untuk jadi toreda ya, hari ini yang pegang rekor yang jadi toreda adalah 1,5 hari. Iya, 1,5 hari jadi toreda. Rekor hari ini. Dan samurai kalau nggak salah rekornya adalah 1,5 bulan. Ya, Anda bisa jadi samurai ya. Nah, gimana caranya 1,5 hari jadi toreda? Jadi anak muda, ini anak muda juga ya, anak muda dari Surabaya. Jadi waktu dia menjalankan bisnis ini, dia selalu cari teman dia yang punya uang 60 juta. Buana mau masuk 3 titik diamond. Kalau nggak ada nanti aja dulu. Ya. Jadi yang punya 60 juta masuk dulu awal. Jadi kalau yang punya buka titik 3 diamond, berarti kan langsung beli 18 paket, benar nggak? Kiri kanan 18 sekali pairing berapa? 18 kali. Betul kan? Karena dia beli 3 paket diamond. 3 paket diamond berarti 666 3 kali 3 sekali pairing 18 kali, ya kan? Nah, berarti artinya kalau Anda mau 100 pairing, berarti dia butuh cari 12 orang. 12 orang yang bisa beli diamond. Selesai. Dalam 1,5 hari dia dapat 12 teman dia yang bisa beli diamond 3 titik. Selesai. Jadi toreda. Nah, setelah udah jadi toreda, kemudian gini, yang temannya bisa bilang saya cuma mampunya 1 diamond, nah boleh, sekarang sudah boleh masuk. Nah, ya. Jadi yang pertama diprioritas untuk yang 3 titik dulu, 3 diamond dulu. Sebenarnya ini gini loh teman-teman. Bisnis ini sebenarnya tergantung bagaimana kita bicara. Contoh ke pasien, oke, saya punya 1 peluang bisnis, modal 21 juta. Bapak kalau cari 6 orang, Bapak dapat 12 kotak, ini gratis loh. Betul? Makan selama 6 bulan gratis loh. Kenalin 6 orang, mereka juga bergabung diamond. Kan begitu aja. Betul? Kan diamond, sponsor diamond 3,3. Yang kedua 3,3. Pairingnya 1,8 juta. Dapat 2 diamond 8,4 juta. Kalau dia cari 3 kali 8,4 kali 3, kan udah balik modal. 21 juta kan dia udah balik. Berarti produknya 12 kotak punya pasien kan udah gratis. 6 bulan konsumsi gratis satu keluarga. Beres, cuma cari 6 orang, ya kan? Jadi sebenarnya dulu saya pernah jalanin bisnis teman-teman. Di tahun 2004 ya, 20 tahun yang lalu ya. Nah, pada saat itu bisnis saya yang pertama dulu, MLM saya pertama adalah jual udara. Udara dulu aja kita jual loh. Ya, udara dulu kita jual. Pernah dengar kan namanya Lemberger? Aromaterapi. Pernah ya? Nah ya, yang cuma dibakar, wangi banget gitu ya. Dulu kita jualan Pak. Itu dulu Pak, tahun 2004 Pak, membershipnya ada 3. 4 juta, 20 juta, dan 100 juta Pak. Pada saat itu 20 tahun lalu Pak, yang join 100 juta kayak kacang goreng Pak.
yang jual 100 juta kayak kacang goreng 20 tahun lalu loh. Kan uang makin gede kan? Uang dulu kan gede sekali, benar nggak? Tapi yang masuk 100 juta kayak kacang goreng. Nah gimana dulunya kita pasarin, Pak? Kita bilang udara sekarang makin hari makin kotor kan gitu kan? Kalau Anda mau yang gratis, nah itulah ada hirup tuh yang kotor tuh ya, yang di luar tuh ya kan? Tapi kalau udara yang bersih, udara yang berkualitas, udara yang bebas bakteri dan virus harus bayar. Itu pun orang bayar Pak, 100 juta. Orang pun beli. Jadi sebenarnya ini adalah ini. Nah kenapa nggak bisa panjang? Karena semua perasaan udara tadi itu kemudian bikin teknologi kan? Lama-lama karena akan ada tuh AC, plasma, cluster, siap lah sampai semua filter udara. Nah semua kan tinggal pakai colok listrik kan udah nggak perlu ngisi lagi Pak. Jadi satu bisnis itu harus berkompetisi juga Pak. Jadi pasar pada saat ada semua orang ingin ngikut Pak. Nah jadi sehingga kalau kalah berkompetisi kan kita kalah gitu seperti itu ya. Jadi nah kalau di FCD kita suka kenapa? Karena FCD adalah perusahaan farmasi. Ya jadi kalau perusahaan farmasi kan dia terus inovasi Pak. Kalau perusahaan yang tidak berinovasi itu yang kemudian mati. Ya, contohnya hari ini kita menawarkan vitamin A, Pak. Harga segitu. Besok muncul lagi dong perusahaan saya, perusahaan yang B, Pak. Dia bilang, Pak, pasien, kita sekarang punya vitamin ABCD, Pak. Harga sama, Pak. Bapak beli mana? Ya, pasti ABCD dong. Besok muncul lagi, Pak. Saya punya vitamin ABCD sampai Z. Harga sama, Bu. Ya pasti kita beli lagi A sampai Z. Perusahaan berkompetisi, Pak. Jadi kalau kita kalau tidak ada inovasi kita kalah, Pak. Nah, jadi bagusnya apa? Perusahaan ini adalah perusahaan farmasi. Kita nggak usah mikir Pak ya, karena banyak profesor, banyak ilmuwan yang sudah di sana ya kan. Nah makanya kita sekarang baru SOP Subarasi, orang mau ngikut kita. Nah dia sudah muncul ya. Jadi saya dapat kabar bahwa tahun depan sudah akan muncul lagi Subarasi Gold dengan 5 peptide. Iya, kan tadi kan kita udah 3 peptide, akan muncul lagi 5 peptide lagi ya, Subarasi Gold. Nah jadi Jepang tuh terus berinovasi. Apa yang masih bisa diimprove, apa yang masih bisa diimprove gitu. Selalu dikasih lagi gitu ya. Nah kira-kira gitu.